Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini teman-teman semuanya. Di sini saya akan membawakan cerita-cerita untuk kita ambil hal positifnya sebagai pelajaran hidup. Kali ini aku mau bawain sebuah cerita yang unik sekaligus penuh pelajaran. Cerita ini datang dari seorang perempuan yang harus menghadapi tekanan dari ibunya yang pengen banget menjodohkannya dengan seorang ASN. Alasannya sederhana teman-teman, karena ibunya merasa status PNS itu lebih terhormat dan bisa menjamin masa depan dari anaknya. Tapi yang bikin kisah ini semakin menarik adalah saat ibunya justru ditegur habis-habisan oleh seorang dukun. Dukun teman-teman. Kalian nggak salah dengar. Nah, gimana ceritanya? Mari kita mulai. Sebut aja nama perempuan itu Maya. Maya ini adalah anak sulung dari dua bersaudara teman-teman. Maya ini kerjanya sebagai akuntan dari sebuah kantor yang ada di kotanya teman-teman. Maya adalah perempuan yang mandiri dan selama ini Maya adalah anak yang penurut sama orang tua. Tentu itu adalah hal yang baik ya teman-teman. Lalu Maya tipe perempuan yang punya mimpinya sendiri dan gak mau kalau hidupnya itu dikontrol sama orang lain teman-teman. Tapi ibunya justru punya pandangan yang berbeda dari si Maya ini. Kita panggil aja ibunya dengan panggilan Bu Sari. Nah, sejak lama Bu Sari nge-push Maya kalau Maya harus menikah dengan laki-laki yang mapan. Dan di mata Bu Sari, status PNS yang paling masuk akal teman-teman. Kayaknya ini opsi dari ibu-ibu pada umumnya nggak sih teman-teman? Nah, suatu hari Bu Sari tuh ngenalin seorang cowok ke Maya. Dan cowok ini seorang PNS yang kerja di kantor pemerintahan kota. Cowok ini juga adalah anak dari temennya Besari. Sebut aja namanya Reza. Reza ini penampilannya rapi dan ganteng teman-teman. Dan menurut Besari, Reza adalah calon menantu yang sempurna. Tapi masalahnya, Maya nggak tertarik sama sekali sama pilihan Besari nih teman-teman. Lalu setelah pertemuan yang diadakan oleh Besari, Maya dengan jelas menolak Reza dan bilang ke ibunya, ke Besari. Tapi Bu Sari marah besar sama Maya teman-teman. Bahkan Bu Sari ini tega ngomong kalau Maya itu anak yang nggak tahu diri teman-teman. Nggak cuma sampai di sana, Bu Sari masih nggak mau menyerah nih teman-teman. Lalu apa yang dilakukan? Bu Sari ini membawa adiknya yaitu Tante Linda buat konsultasi ke seorang dukun yang direkomendasikan sama tetangganya. Alasannya ke sana udah jelas teman-teman. Biar dukun itu bisa membukakan jalan supaya Maya mau nurut sama Bu Sari. Tante Linda sebenarnya nggak sepakat nih teman-teman. Tapi dia ikut karena kakaknya maksa. Dalam hatinya, Tante Linda berharap kalau dukun yang akan didatangin itu nanti nggak efektif lah, dengan harapan supaya keponakannya nggak kenapa-kenapa. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di rumah dukun itu teman-teman. Dukun itu seorang pria tua yang bernama Pak Ranu. Awalnya ibunya langsung cerita panjang lebar tentang anaknya yang keras kepala dan gak mau dijodohkan dengan cowok pilihan dari Bu Sari. Tapi apa jawaban dukun itu teman-teman? Ini yang menarik. Alih-alih mendukung, Pak Ranu justru terdiam lama. Dia menatap tajam ke arah Bu Sari. Bu, yang keras kepala itu bukan anak ibu, justru ibu sendiri. Langsung kaget dong Bu Sari. Bu Sari nggak nyangka akan ditegur sama Pak Rano yang harusnya bantuin Bu Sari. Tante Linda yang duduk di samping Bu Sari pun sampai menahan senyum teman-teman. Karena baru kali ini ada seorang dukun yang ceramahin pasiennya coba. Habis itu Pak Rano melanjutkan. Anak itu punya jalan hidupnya sendiri. Tugas orang tua bukan memaksakan, tapi mendoakan dan mengarahkan. Kalau ibu terlalu mengotot dengan pikiran bahwa hanya status yang bisa menjamin kebahagiaan,
Berarti ibu nggak bener-bener sayang sama anak ibu. Ibu cuma sayang sama ego ibu sendiri. Ibu cuma peduli sama harta doang kan? Beh, di situ Bu Sari gak bisa ngomong teman-teman. Bu Sari termangu sambil heran dan gak nyangka bakal diomelin sama dukun. Biasanya kalau ada orang yang berbeda pendapat, dia langsung membantah. Tapi kali ini nggak tahu kenapa kata-kata dukun itu masuk ke dalam hatinya. Mungkin karena kalimat itu datang dari orang yang dia kira bakal mendukung kali ya. Tapi ternyata justru menyalahkan sikapnya Bu Sari. Terus Pak Ranu nambahin, jangan sampai karena keegoisan itu anak ibu hidup menderita dengan pasangan yang gak dia cintai. Status gak akan pernah menjamin bahagia, Bu. Yang bisa menjamin kebahagiaan hanyalah hati yang ikhlas dan cinta yang tulus. Tante Linda yang dari tadi diem akhirnya nyeletuk pelan. Itu juga yang aku lihat, Mbak. Maya nggak bakalan bahagia kalau dipaksa. Aku juga nggak tega. Muka Bu Sari pun langsung berubah di situ. Dia memang nggak langsung mengaku salah, tapi sepulangnya dari rumah dukun itu, Bu Sari lebih banyak diem. Nggak lagi ngomel panjang lebar soal calon PNS tadi. Terus malamnya Bu Sari duduk sendirian di ruang tamu teman-teman. Tante Linda lihat kakaknya termenung. Lalu kelan-kelan bilang, Mbak, aku ngerti Mbak pengen yang terbaik buat Maya. Tapi mungkin kali ini biarin Maya pilih pasangannya sendiri. Kasihan kalau dia nggak bahagia, Mbak. Itu kata Tante Linda, teman-teman. Dan untuk pertama kalinya, teman-teman, Bu Sari nggak membantah apa yang diucapin Tante Linda. Dia cuma menghela nafas panjang dan bilang lirik. Mungkin kamu bener, Lin. Mbak terlalu takut kalau Maya nanti hidupnya susah. Tapi Mbak lupa kebahagiaan itu bukan cuma soal pekerjaan atau status sosialnya saja. Setelah obrolan singkat antara Bu Sari dan juga Tante Linda, besoknya Maya kaget karena ibunya nggak lagi maksa dia teman-teman. Memang nggak langsung dukung penuh, tapi minimal tekanan itu berhenti. Dan bagi Maya itu udah jadi kemenangan mutlak baginya. Nah, dari cerita Maya ini ngasih kita pelajaran, kadang niat baik orang tua bisa berubah jadi belenggu kalau disertai dengan ego dan pandangan yang sempit. Setiap anak punya hak untuk memilih jalannya sendiri, termasuk soal pasangan hidup. Dan menariknya kadang kebenaran bisa datang dari tempat yang gak terduga. Dalam kasus ini, bahkan seorang dukun pun bisa jadi cermin yang menunjukkan kalau yang salah bukan anaknya, tapi justru orang tuanya sendiri yang terlalu memaksakan kehendaknya. Jadi kalau kalian pernah ada di posisi Maya, penting juga untuk tetap hormat sama orang tua. Tapi juga penting untuk memperjuangkan hak kalian sendiri teman-teman. Karena pada akhirnya, yang menjalani kehidupan rumah tangga itu bukan orang tua kalian, tapi kalian sendiri teman-teman. Dan mungkin untuk orang tua yang lagi dengerin ini juga, jadi orang tua emang gak mudah. Tapi coba Bapak Ibu sekalian percaya sama anak kalian untuk menata masa depannya sendiri. Sambil ikut mengawasi kalau mereka salah langkah. Jangan terlalu ikut campur sama keputusan atau pilihan hidupnya. Itu aja teman-teman ceritanya. Kalau kalian punya pengalaman hidup yang mau dibacakan, jangan ragu buat kirim cerita kalian ke email atau Instagram Kalevia. Siapa tahu kisah kalian bisa jadi pelajaran yang berharga buat banyak orang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya Lendra. Bye.